Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya, memberikan tanggapan, memberikan atensi dan koreksinya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan serta limpahan rezeki. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam godaannya setan dan iblis, dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Baiklah saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah risalah berjudul Hijrah, momentum untuk membangun kembali peradaban Islam. Ini adalah sebuah buletin kafah. Nah, ini buletinnya. Baiklah, saya bacakan selengkapnya untuk saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di awal tahun 1448 Hijriah. Setiap kali memasuki tahun baru Hijriah, kaum muslim selalu mengenang peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah saja. Hijrah adalah titik balik sejarah umat manusia, sebuah perubahan yang bahkan atau yang bukan hanya bersifat personal saja, tetapi juga bersifat sosial, yang bahkan secara sistematis. Karena itulah Khalifah Umar bin Khattab menjadikan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tonggak sejarah kalender Islam yang biasa disebut dengan kalender tahun Hijriah. Saat penetapan penanggalan tahun Islam itu, Khalifah Umar bin Khattab beralasan demikian. Hijrah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Karena itu jadikanlah hijrah sebagai dasar penanggalan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, nomornya 268. Kitab Fathul Bari
pasal 7 ayat atau nomornya 268. Sebelum hijrah, kaum muslim memang telah memiliki akidah yang kokoh. Mereka telah mengenal halal haram. Mereka pun memiliki peradaban Islam yang kuat, akan tetapi mereka belum memiliki kekuatan politik yang melindungi agama dan umatnya. Mereka masih menjadi kelompok kecil yang tertindas di Mekah. Akan tetapi setelah hijrah, semuanya berubah. Islam tidak lagi hanya menjadi keyakinan spiritual saja. Islam tampil sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, kehidupan umat manusia pada umumnya. Umat Islam pun bangkit menjadi umat yang disegani. Di Madinah lah lahir masyarakat yang baru, negara baru yang peradabannya baru, yang kelak menjadi adidaya dunia selama berabad-abad. Inilah yang dikenal sebagai zaman Madaniyah atau negara Madani. Makna hijrah secara syar'i, secara bahasa hijrah berarti meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Adapun secara syar'i dalam makna yang umum, hijrah mengacu pada sabda Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Adapun secara khusus, para ulama menjelaskan bahwa hijrah adalah meninggalkan negeri yang didominasi oleh kekufuran menuju negeri yang memungkinkan Islam ditegakkan. Karena itu di dalam kitab Syarah Umdah Al-Ahkam pasal 1 nomor 10 dinyatakan hijrah adalah perpindahan dari negeri kufur menuju negeri Islam. Definisi senada dinyatakan oleh Ibnul Arabi, hijrah adalah keluar dari negara perang atau negara kufur menuju negara Islam. Hadis riwayat Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari pasal 6 ayatnya 39. Definisi ini tentu diambil dari fakta hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah yang saat itu merupakan negeri yang kufur menuju Madinah yang kemudian menjadi negara Islam. Baitus Salam. Perubahan pasca hijrah. Pasca hijrah Rasulullah SAW ke Madinah setidaknya ada 4 perubahan yang tampak dibandingkan dengan saat beliau di Mekah. Yang pertama, pembentukan ukhuwah Islamiyah. Madinah sebelumnya dihuni oleh 2 suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Kedua belah pihak telah berperang selama berpuluh-puluh tahun. Permusuhan di antara kedua pihak telah mengakar sangat dalam dan nyaris mustahil untuk dapat dipersatukan atau didamaikan. Akan tetapi Islam melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh ideologi manapun.
oleh isme manapun. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, kaum pendatang dan kaum asli Madinah. Ikatan akidah mengalahkan ikatan suku, ikatan ras, dan ikatan kabilah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Quran suci surat Al-Hujurat surat nomor 49 ayatnya ayat 10. Dari ukhuwah inilah lahir kekuatan sosial yang luar biasa. Kaum Muhajirin yang datang tanpa harta, tanpa kekayaan apapun, dibantu oleh kaum Ansor dengan penuh keikhlasan. Persatuan ini menjadikan pondasi kokoh bagi kebangkitan umat, khususnya umat Islam. Yang kedua, pembentukan kekuatan ekonomi umat. Sebelum Islam berkuasa di Madinah, perekonomian kota itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka mengendalikan pasar, mengendalikan perdagangan, dan mengendalikan praktik riba. Sebagai kepala negara Madinah, Rasulullah Muhammad SAW tidaklah tinggal diam berpangku tangan. Beliau membangun pasar baru yang bebas dari monopoli dan pajak yang zalim. Beliau menghapus riba, melarang penimbunan, dan mendorong perdagangan yang jujur. Beliau membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Beliau pun membagikan ghanimah atau rampasan perang secara adil. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 50. Surat Al-Hasyr surat nomor 59 ayatnya 7, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Hasilnya sangat luar biasa. Hegemoni ekonomi Yahudi berhasil dipatahkan. Kemudian Madinah tumbuh menjadi pusat ekonomi yang sangat kuat dan sangat mandiri, sangat adil secara ekonomi, sangat adil secara sosial. Yang ketiga, penerapan syariah Islam secara nyata. Setelah hijrah, hukum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek ibadah ritual, namun syariah Islam pun secara nyata digunakan untuk mengatur keluarga, mengatur pendidikan, mengatur perdagangan, mengatur peradilan, mengatur pemerintahan, mengatur hukum pidana hingga hubungan internasional. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah surat nomor 45 ayatnya 18, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami menjadikan engkau berada di atas suatu syariah dalam urusan itu. Karena itu ikutilah syariah itu dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Dengan penerapan syariah Islam ini secara kafah, secara utuh, secara menyeluruh,
keamanan terjaga, ketertiban terjaga, keadilan dapat ditegakkan, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Madinah. Yang keempat, pembentukan kekuatan militer yang tangguh, yang disegani. Kaum muslim yang dulu tertindas berubah menjadi kekuatan besar. Mereka memenangkan perang Badar, menghadapi perang Uhud, bertahan dalam perang Khandaq hingga akhirnya menaklukkan kota Mekah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kekuatan itu terus berkembang dan makin membesar. Dalam waktu kurang dari 1 abad, kekuasaan Islam atau kekhalifahan Islam telah menjangkau Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara hingga Andalusia di Eropa. Dua adidaya dunia ketika itu, Romawi dan Persia, akhirnya tunduk di hadapan kekuatan Islam. Yang kelima, penyebaran Islam secara masif di seluruh penjuru dunia. Hijrah menjadikan Madinah sebagai kota dakwah dunia. Dari kota itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara Islam mengirim surat kepada para raja dan kepada para penguasa di dunia. Islam tidak hanya menjadi agama suatu bangsa, tetapi menjadikan risalah Islam ini menjadi risalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Saba, surat 34 ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Urgensi daripada hijrah yang kaitannya dengan saat ini. Kini marilah kita bandingkan dengan keadaan umat Islam hari ini, yang jumlah umat Islam lebih dari 2 miliar jiwa di seluruh dunia. Akan tetapi sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, mereka laksana buih di lautan, banyak, berlimpah ruah, tetapi tidak memiliki pengaruh yang sebanding dengan jumlahnya. Kuantitasnya besar tapi tidak berkualitas. Sebagian mereka bahkan tertindas selama puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, seperti kaum muslim di Palestina misalnya, dan di tempat-tempat yang lain yang mungkin secara ekonomi tertindas oleh orang-orang zalim. Kaum muslim di berbagai negeri masih bergantung pada kekuatan lain dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, dalam bidang keamanan, bahkan dalam bidang pangan. Umat Islam juga tercerai-berai ke dalam puluhan negara kebangsaan yang sering tidak saling peduli. Ketika satu negeri muslim tertimpa musibah, negeri muslim lainnya sering hanya mampu menyatakan keprihatinannya tanpa memberikan bantuan yang cukup. Lebih dari itu, banyak negeri muslim justru menerapkan sistem
kehidupan yang berasal dari luar Islam, terutama sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme dianggap sebagai sistem ekonomi terbaik. Sekularisme dipandang sebagai dasar kehidupan yang modern. Demokrasi dijadikan sumber legitimasi hukum. Ironisnya, semua itu sering dibanggakan seolah-olah Islam tidak memiliki sistem kehidupan yang mengatur aspek ekonomi, yang mengatur aspek politik, yang mengatur aspek pemerintahan, yang mengatur aspek sosial, yang mengatur aspek pendidikan, yang mengatur aspek hukum, dan lain-lain kemasyarakatan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan yang terdapat di dalam Quran suci surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 50. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Sistem hukum siapakah yang lebih baik daripada sistem hukum Allah bagi kaum yang meyakini semua kondisi di atas mirip dengan kondisi zaman jahiliyah dahulu. Karena itu hijrah bukan hanya relevan untuk saat ini saja, tetapi juga sangat urgent, juga sangat mendesak. Apalagi pelajaran terbesar dari hijrah adalah bahwa umat tidak akan bangkit hanya dengan nostalgia sejarah. Umat hanya akan bangkit dengan cara membangun kembali kehidupan yang Islami. Umat harus kembali bersatu dalam ikatan akidah, bukan dipisahkan oleh nasionalisme sempit sebagaimana saat ini. Umat harus kembali menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Umat pun harus kembali berada di bawah kepemimpinan global, yaitu kepemimpinan Khalifah Islamiyah, Khalifah Islam. Khalifah inilah sebagaimana dulu selama berabad-abad yang bakal mampu melindungi Islam serta kaum muslim sedunia dan menjaga kehormatan mereka. Khalifah pula yang bakal sanggup mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyatnya. Khalifah pula yang bakal benar-benar berdaya menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Inilah cita-cita besar yang dulu pernah diwujudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui peristiwa di dalam hijrah itu. Inilah pula cita-cita yang harus diperjuangkan kembali oleh umat Islam hari ini. Apalagi dunia kini sedang mengalami krisis besar. Komunisme terbukti telah gagal, runtuh, dan bangkrut. Kapitalisme pun sedang menghadapi krisis demi krisis. Kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, kerusakan lingkungan, kehancuran moral, konflik geopolitik, dan hilangnya makna hidup manusia. Karena itu, umat manusia saat ini membutuhkan ideologi yang soleh, yang sahih, ideologi yang mampu memadukan rohani dan jasmani, lahir dan batin, urusan duniawi dan urusan
ukrawi, keadilan dan kemajuan, kebebasan dan tanggung jawab. Itulah Islam. Islamlah satu-satunya harapan itu. Hijrah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa ketika Islam diterapkan secara nyata, ia mampu melahirkan suatu peradaban agung yang mengubah dunia. Karena itu marilah kita menjadikan momentum hijrah bukan sekedar seremonial tahunan saja. Marilah kita berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari perpecahan menuju persatuan, dari sistem jahiliyah menuju sistem Islamiyah. Hanya dengan itulah umat ini akan kembali menjadi umat terbaik yang menghadirkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Demikian, wallahu alam bissawab. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita tentang Isra Mi'raj, tentang hijrah. Saya ulangi lagi, tentang makna hijrah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Semoga ini semua dapat menjadikan kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula bisa menjadikan kuatnya ilmu dan amal baik kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.